Dalam kesempatan ini saya akan mengulas tentang kebiasaan masyarakat Indonesia, yaitu kebiasaan suami istri yang memanggil pasangannya dengan panggilan abi, ummi, ada yang memanggil ayah, kemudian kepada istrinya memanggil ibu, ada yang memanggil papa, mama, ada pula yang memanggil papi, mami. Ada juga yang memanggil sayang dan lain sebagainya. Ada yang beralasan bahwa panggilan tersebut adalah sebagai pendidikan kepada anak agar anak tidak memanggil nama orang tuanya dengan panggilan nama aslinya. Kemudian bagaimana menurut perspektif fikih? Berikut saya bacakan keterangan dari kitab Kasyaful Qina juz 5 halaman 370 dari kalangan mazhab Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu lan den makruhaken opo ayu samiya yento manggil. Ayyuna dia tegese yento manggil sopo ar-rajul wong lanang. Manggil imro'atahu ing garwani rajul oleh manggil biman kelawan jenenge wadon tahrumu kang haram sapa man alaihi ing atas rajul. Contone kakauli kaya ucapane rajul laha marang imro'atihi nyatane ya ukhti he dulur wadon ingsun, ya benati he anak wadon ingsun. Wa nahwihi lan sepadani qaulihi ya ukhti. Artinya adalah seorang suami dimakruhkan memanggil istrinya dengan panggilan nama perempuan yang haram dinikah oleh laki-laki tersebut. Seperti perkataan suami kepada istrinya dengan memanggil ya ukhti. Istrinya dipanggil ukhti. Istrinya dipanggil ibnati. Hai anakku. Jadi istrinya dipanggil anak. Wa nahwihi dan semacamnya. Seperti panggilan ummi. Kemudian istrinya memanggil abi. Atau semisalnya. Alasannya 5 krono hadis. Ruwiya kang den ceritaaken apa ma anna rajulan nyatani sak temeni wong lanang iku kala ngucap sapa rajul limroatihi marang garwani rajul ngucapaken ya ukhti ing he dulur wadon ingsun. Alasannya berdasarkan hadis bahwa ada seorang laki-laki memanggil istrinya dengan panggilan ukhti. Jadi istrinya dipanggil ukhti. Kemudian faqala mongko dawuh sapa nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya apa toh utawi imro'ah iku ukhtuki dulur wadon sira. Fakariha mongko sengit sapa Kanjeng Nabi zalika ing mengkono-mengkono kaulir rajul wa nahalan nyegah sapa Kanjeng Nabi anhu saking zalik li'annahu krana setune zalik iku lafdzun lafat yushbihu kang nyerupani apa lafdzun nyerupani az-zihara ing sumpah zihar. Wala yasbutulan ora tetep bihi kelawan zalik atau kaulir rajul apa hukmul zihari hukumi sumpah zihar li'annahu krana setuhune dzalik iku laisa ora ana apa dzalik iku sorihan pertelo fi zihari ing dalem sumpah zihar. Pun ketika ada seorang laki-laki memanggil istrinya dengan panggilan ukhti, kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut, hiya ukhtuki. Apakah betul wanita itu adalah saudara perempuanmu? Nabi bertanya dalam bentuk ingkar kepada perkataan suami tersebut.
Kemudian Nabi tidak suka terhadap perkataan atau panggilan suami tersebut dengan panggilan ukhti, dan Nabi melarangnya. Karena ucapan suami tersebut dengan panggilan ya ukhti itu adalah merupakan sebuah lafaz yang menyerupai dengan sumpah zihar. Akan tetapi perkataan tersebut tidak menetapkan hukum zihar karena masih belum sharih atau jelas-jelas zihar. Pun. Kemudian di dalam kitab Syarhul Kabir karya Imam Dardir juz 2 halaman 383 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wasuffihalan din arani budu atau din buduaken sapa zaujun bojo lanang qailun kang ngucap sapa zauj li zaujati marang garwani zauj ngucapaken ya ummi he ibu ingsun wa ya ukhtihi dulur wadon ingsun au ya ammati utawa he bibi ingsun. Ammah itu adalah saudara perempuan ayah. Au ya kholati utawa he bibi ingsun minal maharimi hali saking pira-pira mahram. Ainu sibat keseden bangsa akan sapa rajul lisafahi marang budu walagwil hadis lan kasio-sioni omongan. Al muskiti kang guguraken opo lagwil hadis li syahadati marang penggawe nyakseni. Wa fi karahatihi lan iku tetep ing dalem makruhi kaulir rajul ya ukhti ya ummi wa hurmati lan harami kaulir rajul qaulani utawi pendapat loro. Artinya seorang suami yang memanggil istrinya dengan panggilan ummi atau dipanggil ukhti atau dipanggil bibi itu dikatakan suami yang bodoh dan mengucapkan kata-kata yang tersia-sia yang bisa menyebabkan dia tidak bisa menjadi saksi. Sedangkan tentang hukum makruh dan haramnya terdapat dua pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Di dalam kitab Fatawil Kubro karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juz 3 halaman 139 diterangkan bahwa Imam Khwarizmi di dalam kitab kafinya beliau menyatakan lauqala lamun ngucap sapa zauj limraatihi marang garwani zauj ngucapaken ya binti ing ucapan ya binti he anak ingsun au ya ummi utawa he ibu ingsun au ya jaddati utawa he mbah wadon ingsun. Imam Khawarizmi mengatakan jika seorang suami memanggil istrinya dengan panggilan binti wahai anakku atau dengan panggilan ummi atau dengan panggilan jaddati atau nenek atau embah. Jadi istrinya dipanggil dengan panggilan anakku, wahai anakku, atau memanggil istrinya dengan panggilan wahai ummi, wahai jaddati, wahai ibuku, wahai nenekku. Panggilan itu ditujukan kepada istrinya, maka hukumnya ditafsil. Ingkanat lamun ono sopo imro'atuhu iku fisinnin tetep ing dalem umur yastahilu kang muhal opo sinnin antakuna kelawan yento ono sopo imro'ah iku kadzalika koyok mungkunu binti ummi jaddati fala yasbutu mongko ora tetep apa syai'un siwiji-wiji minal hurmati kang saking haram. Panggilan seorang suami kepada istrinya dengan panggilan ummi atau binti
Maka ditafsil, jika istri yang dipanggil oleh suami dengan panggilan ummi tersebut secara umur tidak mungkin atau muhal istri tersebut menjadi anaknya atau menjadi ibunya atau menjadi neneknya. Contoh, istrinya tidak pantas disebut anak karena istrinya lebih tua daripada suaminya. Gak mungkin anak lebih tua daripada orang tuanya. Atau gak pantas menjadi ibunya. Contoh, suami umurnya 50 sedangkan istrinya umur 15. Itu tidak mungkin istri yang umur 15 itu menjadi ibu daripada suami yang sudah berumur 50 tahun. Kalau seperti itu kondisinya, maka panggilan suami kepada istrinya dengan panggilan ummi itu tidak memberikan dampak hukum haram. Wa in kanat lan lamun ana sapa imro'atuhu iku fisinin tetep ing dalem umur yutasawwaru kang dintemu apa sinin antakuna kelawan yen to ana sapa imro'atuhu iku kama yaqulu kaya oleh ngucap sapa zauj tuharramu muka den haramaken sapa imro'ah alaihi ing atase zauj hurmatan kelawan haram muabbadatan kang din langgengaken. Wa in kanat senajan ana sapa imro'atuhu iku ma'rufatan nasabi wong kang din kenal nasabi. Tafsilan kedua, apabila istri yang dipanggil dengan panggilan ummi atau binti atau jaddati, dipanggil ibu, mama, mami, secara umur pantas menjadi anaknya. Contoh, suami sudah berumur 60 sedangkan istrinya umur 15. Itu pantas sekali menjadi anaknya. Atau pantas menjadi ibunya. Contoh, suami umur 15 tahun sedangkan istrinya umur 60 tahun. Istri yang sudah berumur 60 tahun sedangkan suami masih umur 15 tahun, maka layak atau pantas istri yang berumur 60 tahun itu menjadi ibu dari suami yang masih umur 15 tahun. Kalau demikian kondisinya, maka panggilan suami kepada istrinya dengan panggilan ummi tersebut dapat menyebabkan haramnya istri kepada suami selamanya.